Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sukses dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sobat sukses, kali ini kita akan membahas tentang kalau tidak jadi kaisar, kenapa tidak jadi raja daerah? Dalam sebuah perspektif tentang produk bisnis kita di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa sobat sukses semuanya untuk selalu like, subscribe, share, dan komen agar video ini berkembang di kemudian hari. Sobat sukses semuanya, sesuai dengan pembahasan awal, kalau tidak jadi kaisar, kenapa tidak jadi raja daerah? Pada tahun 1350 hingga 1389, seorang raja besar yang memerintah wilayah sangat luas dari mulai Indonesia sekarang ini hingga ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, Brunei, hampir wilayah seluruh Asia Tenggara masuk di dalam imperium kerajaan ini. Kerajaan ini bernama Kerajaan Majapahit. Siapa yang tidak kenal di Indonesia Kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit sebuah kerajaan imperium kalau boleh kita bilang. Karena di bawah Kerajaan Majapahit membawahin beberapa raja-raja kecil di daerah yang dikuasai oleh Majapahit. Bersama Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang bergelar Maharaja Sri Rajasa Negara memerintah Kerajaan Majapahit hingga masa kejayaannya. Kedua tokoh ini berhasil membawa Kerajaan Majapahit dari sebuah kerajaan kecil dari daerah Jawa Timur, tepatnya di Trowulan, bisa menjadi sebuah kerajaan besar, bahkan menjadi kerajaan imperium di Asia Tenggara. Bahkan Cina juga sangat segan kepada Kerajaan Majapahit ini. Kita tidak akan membicarakan secara spesifik tentang Kerajaan Majapahit, dari kerajaan kecil berubah menjadi kerajaan besar di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tetapi kita akan membicarakan tentang kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah Kerajaan Majapahit. Kita tidak membicarakan tentang kerajaan, sebuah pemerintahan kecil di daerah, tetapi kita membicarakan tentang ekonomi, bisnis ekonomi kita. Nah, kita kaitkan dengan bisnis ekonomi yang berkembang pada saat ini. Sobat sukses, Anda tentu kenal produk Pepsodent. Hampir di seluruh rumah tangga Indonesia pasti ada namanya Pepsodent. Bahkan ada anekdot yang mengatakan senyum Anda adalah senyum Pepsodent. Setiap senyuman sumringah menampakkan gigi yang putih pasti dianggap adalah senyum Pepsodent. Padahal belum tentu. Bisa saja produk-produk lain yang dipakai oleh orang kebetulan senyumnya senyum sumringah. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang kekuatan produk kecil yang ada di daerah, namun sudah melegenda di daerah tersebut. Kalau kita membicarakan produk nasional, kita sudah sangat tahu banyak produk nasional yang merajai daerah-daerah. Kita ambil contoh, Pepsodent. Jika senyum sumringah, pasti dikaitkan tentang Pepsodent. Padahal belum tentu semua orang memakai produk Pepsodent. Tetapi produk ini sudah menjadi generik bagi masyarakat Indonesia. Tidak percaya? Coba sobat sukses lihat. Di hampir semua rumah tangga, di rumah saya, atau mungkin di rumah sobat sukses semuanya, pasti ada produk yang namanya Pepsodent. Kita ambil bidang lain, minyak. Di Indonesia ada dua produk minyak yang sangat terkenal, yang sudah melegenda di mata ibu-ibu. Kenapa saya katakan ibu-ibu? Karena minyak goreng melekat kepada para ibu. Coba perhatikan di rumah-rumah.
sebelum datangnya serbuan dari produk-produk kecil yang membuat kemasan, dua produk yang akan saya sebutkan sangat merajai pangsa pasar Indonesia. Produk tersebut adalah Bimoli dan Pilma. Kedua produk ini di pasaran sangat bersaing pada saat itu. Dan hingga saat ini juga, kedua produk masih sangat bersaing mengejar posisi 1 dan 2. Merebut hati para ibu untuk memakai produk kedua hal tersebut. Walaupun pada saat sekarang sudah sangat banyak produk-produk lokal atau produk-produk kecil yang menyerbu pangsa pasar minyak, namun tidak mengganggu dari kinerja dan nama baik dari kedua produk tersebut. Kita ambil contoh kedua produk ini sudah sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Kita ambil lebih kecil lagi perspektifnya. Kita ambil produk lokal, namun produk tersebut sudah melegenda di daerah di mana dia berasal. Kita ambil contoh Sobat Sukses semuanya, sebuah restoran di Kota Medan, tepatnya di Kesawan, telah berdiri restoran sejak zaman Belanda pada tahun 1929. Restoran ini didirikan oleh Jangki, seorang warga keturunan Tionghoa yang membuat usaha sebelum di Kesawan. Dia mendirikan usaha ini di daerah Jalan Pandu. Kemudian beberapa tahun kemudian usahanya berkembang dan memindahkan usahanya di daerah Kesawan hingga sekarang ini. Dan usaha ini sudah dikembangkan oleh beberapa generasi hingga sekarang. Oke, kita ambil Sobat Sukses semuanya, tidak jauh-jauh. Karena kebetulan kita berada di Kota Batam, coba ambil contoh. Banyak produk-produk lokal yang menguasai pangsa pasar di Kota Batam. Bahkan produk tersebut, usaha tersebut sudah menyebar di beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau selain di Kota Batam. Kita ambil contoh Sobat Sukses semuanya. Morning Bakery. Morning Bakery ini usaha kedai kopi yang ada di Kota Batam dan sangat diminatin di Kota Batam ini. Saya ingat pada tahun 2000-2001 saya ada di daerah Sungai Panas, sudah ada Morning Bakery berdiri di sana. Dari mulai awal itu hingga sekarang, Morning Bakery sudah mempunyai outlet-outlet di beberapa sudut Kota Batam. Bahkan sudah membuka outlet di Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi, kemudian di Kota Karimun. Ketiga kota ini, Morning Bakery sangat ramai dan diminati oleh masyarakat. Oke, kita ambil kecil lagi, Sobat Sukses semuanya. Tepatnya di belakang Padang, sebuah kecamatan kecil dari Kota Batam. Kita mau ke belakang Padang menyeberang menggunakan perahu sekitar 15 menit sampai ke belakang Padang. Ada namanya kedai kopi yang melegenda hingga sekarang. Kedai kopi ini sangat sederhana. Awalnya didirikan oleh Pak Ameng di tepi laut. Namun pada tahun 1090-an, kedai Pak Ameng ini kebakar. Dan beliau memindahkan kedai ini di daerah pasar di belakang Padang. Awalnya kedai Pak Ameng ini bukan kedai Ameng, namun kedai kopi santai. Karena beliau berprinsip orang ingin ngopi pasti ingin santai. Makanya beliau menggunakan nama yang familiar di masyarakat sehingga masyarakat menyebutkannya mudah diingat dan mudah diucap. Dari tahun ke tahun, kedai santai ini mengalami peningkatan konsumen. Bahkan nama kedai santai kalah tenar dengan nama si pemilik kedai, yaitu Bapak Ameng. Hingga sekarang pun, orang lebih mengenal kedai Ameng daripada kedai santai.
Nah, produk ini, usaha ini sudah sangat melegenda di Kota Batam. Jika Anda dari daerah luar dan datang ke Batam, sempatkan minum di Kedai Ameng karena ada anekdot yang mengatakan sebelum Anda minum kopi susu Kedai Ameng, belum minum kopi susu orang Batam. Nah, ini kan menjadi sebuah produk. Kedai Ameng menjadi sebuah produk yang melegenda di Kota Batam. Dah, kabarnya sekarang Bapak Ameng ini membuka cabang baru di Kota Batam Pulau Besarnya, tepatnya di daerah Tiban, Kecamatan Sekupang. Ini kan tentu pelebaran dari sebuah produk lokal menuju ke produk yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak Ameng ini mengelola secara tradisional, namun dibantu oleh generasi kedua yang mungkin diwariskan oleh anak-anak Pak Ameng tersebut. Nah, Sobat Sukses, dari kedua usaha ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya produk lokal juga bisa menjadi produk unggul ketika mempunyai kualitas yang memang benar-benar dijaga oleh pemilik usaha. Kadang kita terlena ketika produk kita laris di tengah masyarakat, kita mengurangi kualitas daripada produk tersebut. Sehingga hari ke hari, waktu ke waktu, produk yang kita buat, produk yang kita hasilkan tidak akan pernah sama dengan produk awal yang kita buat, dengan produk awal yang kita hasilkan. Jadi, produk kita sekarang berbeda rasanya dengan produk yang awal kita buat. Kenapa? Karena ada penurunan kualitas dari produk yang kita hasilkan, baik kita sadarin maupun tidak kita sadarin. Nah, ini menjadi titik lemah bagi kita semua. Sobat Sukses, Morning Bakery, Kedai Ameng tetap mempertahankan rasa, kualitas, dan harga sehingga masyarakat tetap hadir dan datang ke kedai tersebut. Bahkan menjadi langganan dari hari ke hari. Ketika produk ini enak melekat di lidah orang, maka orang tersebut akan merekomendasikan kepada orang lain tentang produk yang kita gunakan. Ini efek domino yang sangat luar biasa. Di dalam ekonomi namanya snowball. Kalau kita mengalami snowball, tentu produk yang kita buat cepat atau lambat akan menghasilkan dan mengalami masa-masa jayanya. Sobat Sukses, dari contoh produk lokal tersebut, kita mengambil sebuah intisari bahwasannya kalau Anda tidak bisa menjadi kaisar besar di sebuah negara, jadilah raja-raja kecil di sebuah daerah. Sehingga keuntungan, kesuksesan akan menghampiri Anda.